pagi jemaat Tuhan. Selamat kita beribadah live stream pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan supaya apa yang kita pelajari hari ini kita boleh menerima berkat yang baru, kita diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, sebagai guru kami yang agung, sebagai sumber kekuatan bagi kami, tempat penghiburan dan sumber kekuatan bagi kami. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah kami hari ini, supaya Tuhan melawat kami, memberkati kami, memberikan hikmat yang baru bagi kami, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dan kami boleh diberikan kekuatan untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Salam, selamat pagi. Mari kita mendengar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Sekali lagi saya bacakan dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Dia berkata demikian, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita kerjakan di dalam dunia, dalam Ibrani ini menuliskan semuanya itu terbuka di hadapan Tuhan. Baik kita melakukan kejahatan, sekalipun itu kita lakukan dengan rapi, sekalipun itu kita lakukan dengan tidak ada jejaknya, namun Tuhan melihat. Demikian sebaliknya, jikalau kita melakukan kebaikan, tidak ada orang melihatnya, namun Tuhan melihatnya. Dari pembacaan kita ini, saya mengajak kita semuanya supaya kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Usia manusia itu 70 tahun, lebihnya itu adalah sakit penyakit. Namun saya mau berkata bahwa di usia kita ini, marilah kita belajar untuk menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sebab ketika kita tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, kita kehilangan kesempatan. Jikalau kita kehilangan kesempatan, berarti kita kehilangan waktu, karena kita tidak bisa memutarbalikkan waktu itu. Ketika kita kehilangan waktu itu, maka kita akan kehilangan memori atau kenangan bersama orang-orang di sekitar kita, kenangan kita bersama dengan Tuhan dalam melayani. Oleh sebab itu bagi kita semuanya, marilah kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ada banyak orang tua di hari tuanya muncul penyesalan. Karena apa? Ketika anak-anaknya masih kecil, orang tua sibuk bekerja, sehingga anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang. Tidak ada yang ditanamkan, diajarkan kepada anak-anaknya ketika dia masih kecil. Sehingga di usia anak besar, anak-anaknya tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga orang tua muncul penyesalan. Jadi saya mengharapkan bagi kita semuanya, mari kita belajar untuk memberikan waktu kita kepada anak-anak. Kita tanamkan nilai kebenaran firman Tuhan, kita memberikan pemahaman-pemahaman, nilai-nilai yang kita ajarkan kepada anak-anak, sehingga harapan kita bahwa ketika dia bertumbuh, dia menjadi bertumbuh yang takut akan Tuhan dan menghargai Tuhan dan sayang kepada orang tua. Oleh sebab itu, bagian yang berikutnya yang saya mau sampaikan bagi jemaat Tuhan adalah jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Yang berikutnya saya mau mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita hidup 70 tahun kalau kita kuat di dalam dunia. Bukan berarti kita hidup di dalam dunia ini, hidup ini adalah sesuka-suka kita. Hidup, kalau orang Jakarta berkata, hidup gua semau gua. Kita hidup dalam dunia berarti
Tuhan memiliki tujuan di dalam diri kita. Kenapa kita masih hidup di dalam dunia? Maka ketika kita mengerti tujuan kita hidup di dalam dunia ini adalah bagaimana kita melakukan tugas Tuhan di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita masih ada dalam dunia ini. Jadi ketika kita masih hidup dalam dunia, berarti tugas yang Tuhan berikan kepada kita itu belum selesai. Maka mari kita jemaat Tuhan untuk menyelesaikan, mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Ada pemikiran orang tentang kehidupan bahwa hidup ini hanya sekali. Ketika orang memiliki pemahaman hidup ini hanya sekali, ada dua muncul pertanyaan. Pertanyaan pertama yang orang tanyakan adalah, jikalau hidup hanya sekali, maka di konsep pemikirannya adalah mari kita nikmati hidup ini, apa yang kita suka kita lakukan. Tetapi ada konsep pemikiran yang kedua adalah hidup ini hanya sekali, maka marilah kita menggunakan waktu yang sesingkat-singkat ini untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu percayakah jikalau ada kehidupan yang kedua setelah kematian? Kehidupan yang kedua, hidup di bumi ada 70 tahun Alkitab menuliskan, tetapi kehidupan yang berikutnya itu kehidupan selama-lamanya, kekal, artinya tidak ada akhir. Jadi waktu yang 70 tahun yang Tuhan berikan kita hidup dalam dunia, kalau kita kuat, maka disitulah kesempatan kita untuk menunaikan tugas yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengerjakannya. Sebab di kemudian hari nanti Tuhan minta pertanggungjawaban ketika kita hidup di dalam dunia ini. Bukankah apa yang kita kerjakan, kalau misalkan kita seorang karyawan, apa yang kita kerjakan, pemimpin kita minta pertanggungjawaban kepada kita. Demikian juga halnya kita hidup di dalam dunia ini. Ketika kita kembali nanti, Tuhan minta pertanggungjawaban. Itu yang kita baca tadi dalam Ibrani pasal yang keempat ayat ke-13. Bagian terakhirnya berkata demikian. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban selama kita hidup. Jadi Bapak Ibu, mari gunakan kesempatan kita hidup dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita kembali nanti kita bisa memberikan pertanggungjawaban yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan yang begitu baik mengasihi kami, Tuhan yang begitu baik, luar biasa bagi kami. Ajarkan kami, selidiki hati kami, biarlah kami diberikan Tuhan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Kekuatan Tuhan ada bagi kami, sebab kami percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.